Ya, halo men, balik lagi sama gue Arif. Terima kasih yang udah nonton video pertama gue yang kemarin beberapa hari lalu gue posting di YouTube dan beberapa media sosial gue yang lain. Terima kasih. Semoga ada yang bisa diambil dari cuplikan video yang udah gue posting kemarin, yaitu dari buku yang lagi gue baca ini, buku karyanya Bung Dion Yulianto. Ya, buku ini The Principle of Power, rahasia memanipulasi orang lain di segala situasi, karya Bung Dion Yulianto. Oke, hari ini kita lanjut buat bahas di bab selanjutnya dari buku The Principle of Power ini. Yang sebelumnya itu bab 1 udah kita kelarin beberapa menit untuk videonya, yang dimana bab 1 itu adalah abaikan sesuatu yang mustahil, dan ada beberapa poin yang bisa kita petik dari bab 1. Ada kurang lebih 7 poin ya, 7 poin yang udah gua bacain, yang udah gua rangkum dalam satu video di postingan gua kemarin. Hari ini kita lanjut untuk sambung di bab 2. Bab 2 itu isinya bangunlah kredibilitas dan kepercayaan. Bangunlah kredibilitas dan kepercayaan. Oke, langsung aja kita baca atau kita mulai. The Principle of Power karya Bung Dion Yulianto, bab 2. Bangunlah kredibilitas dan kepercayaan. Di zaman kuno India, hidup seorang tokoh besar bernama Aryabhata. Ia adalah seorang matematikawan, astronom, dan astrolog terkemuka yang hidup pada abad ke-5 Masehi. Namanya dikenal luas karena sumbangsihnya dalam dunia matematika dan astronomi. Tetapi keberhasilan dan pengaruhnya tidak hanya berasal dari pengetahuannya yang mendalam. Aryabhata juga menguasai seni membangun kredibilitas dan kepercayaan untuk memengaruhi orang lain. Kredibilitas Aryabhata sebagai seorang sarjana sangat diperoleh dari kerja kerasnya dan dedikasinya dalam meneliti dan mengembangkan pengetahuan di bidang matematika dan astronomi. Ia menulis buku ilmiah yang terkenal, Aryabhatiya. Ia menulis buku ilmiah yang terkenal namanya Aryabhatiya, yang berisi teori tentang angka dan perhitungan matematika, termasuk pendekatan pertama terhadap bilangan 0. Itu adalah karya Aryabhata dari bukunya atau dari buku ilmiah yang dia tulis berjudul Aryabhatiya. Lanjut. Karya ilmiahnya yang mendalam dan terperinci membuatnya diakui oleh sarjana dan cendekiawan pada masanya. Hal ini menjadi landasan yang kuat bagi kredibilitasnya sebagai seorang ahli matematika dan astronomi yang terkemuka. Aryabhata juga berusaha membangun kepercayaan dalam interaksinya dengan orang lain. Ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan santun. Ketika berbicara dengan orang lain, ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai pandangan orang lain, tanpa mengesampingkan atau merendahkan pendapat mereka. Sikapnya yang ramah, terbuka, membuat orang merasa dihargai dan diakui olehnya. Tidak hanya itu, Aryabhata juga senantiasa membantu orang lain dalam memahami dan memecahkan masalah matematika dan astronomi. Ia tidak pernah segan untuk berbagi pengetahuannya dan mengajarkan ilmunya kepada siapapun yang berminat belajar. Sikap murah hati dan kesediaannya untuk membantu orang lain tanpa pamrih membuatnya dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Kredibilitas dan kepercayaan yang dibangun Aryabhata membuka pintu bagi pengaruhnya yang luas dalam masyarakat untuk berbagai kegiatan penting seperti penanaman tanaman, acara keagamaan, atau peristiwa penting lainnya. Ia menjadi seorang penasihat
yang sangat dihormati dan nasihatnya selalu dianggap berharga. Kisah Aryabhata mengajarkan kita tentang pentingnya membangun kredibilitas dan kepercayaan sebagai strategi untuk mempengaruhi orang lain. Oke, kita ulang. Kisah Aryabhata mengajarkan kita tentang pentingnya membangun kredibilitas dan kepercayaan sebagai strategi untuk mempengaruhi orang lain. Tanpa kredibilitas yang solid dan kepercayaan dari orang lain, sulit bagi seseorang untuk menjadi berpengaruh dan diakui dalam bidang apapun. Oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan orang lain, tetaplah rendah hati, hormati pandangan mereka, dan berbagi pengetahuan dengan murah hati. Oke, ini poin penting dari kisah Aryabhata. Sebentar kita garis bawahi dulu untuk nanti kita ulas di akhir video. Oke, kita ulang poin pentingnya. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tetaplah rendah hati, hormati pandangan mereka, dan berbagi pengetahuan dengan murah hati. Dengan cara ini, kita dapat menginspirasi dan mempengaruhi orang lain dengan lebih efektif, seperti yang telah dilakukan oleh Aryabhata di zaman kuno India. Dalam dunia yang semakin kompleks dan beragam ini, memiliki pengaruh yang positif atas orang lain merupakan hal yang sangat berharga. Salah satu kunci utama untuk mencapai pengaruh yang kuat adalah dengan membangun kredibilitas dan kepercayaan. Seperti yang diilustrasikan melalui kisah Aryabhata, tokoh dari India kuno. Membangun kredibilitas dan kepercayaan adalah langkah penting dalam menjadi seorang yang berpengaruh dalam masyarakat. Berikut ini adalah panduan praktis untuk membantu kita membangun kredibilitas dan kepercayaan sebagai strategi untuk mempengaruhi orang lain. Oke. Dari kisah Aryabhata ada beberapa hal yang bisa kita petik. Tadi ada satu kalimat yang menurut gue bagus banget, udah gue kasih garis bawah. Apa itu? Kita ulang lagi, sekali lagi. Kalimatnya itu berbunyi, dalam berinteraksi dengan orang lain, tetaplah rendah hati, hormati pandangan mereka, dan berbagi pengetahuan dengan murah hati. Dengan cara ini kita dapat menginspirasi dan mempengaruhi orang lain dengan lebih efektif seperti yang telah dilakukan oleh Aryabhata di zaman kuno India. Tuh. Mantap ya. Oke, kita lanjut pada poin-poin penting yang udah diulas dari sepenggal cerita Aryabhata. Poin pertama dari bab 2. Poin pertama dari bab 2 yaitu bab 2 ya, bangunlah kredibilitas dan kepercayaan. Poin pertamanya berbunyi, kuasai bidang kita. Poin pertama dari bab 2, kuasai bidang kita. Kredibilitas berasal dari pengetahuan dan keahlian yang mendalam dalam bidang yang kita geluti. Ambillah waktu untuk terus belajar dan mengasah keterampilan kita sehingga kita menjadi seorang ahli di bidang tersebut. Ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu, orang lain akan lebih cenderung mempercayai dan menghargai pendapat kita. Seperti itu. Bisa dimengerti? Kita ulang. Poin pertama dari bab 2 yaitu kuasai bidang kita. Kredibilitas berasal dari pengetahuan dan keahlian yang mendalam dalam bidang yang kita geluti. Ambillah waktu untuk terus belajar dan mengasah keterampilan kita sehingga kita menjadi seorang ahli di bidang tersebut. Ketika kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu, orang lain akan lebih cenderung mempercayai dan menghargai pendapat kita. Itu poin pertama dari bab kedua. Lanjut poin kedua, jaga integritas dan etika. Poin kedua dari bab 2 yaitu jaga integritas dan etika. Jadilah orang yang dapat diandalkan dan jujur dalam segala hal. Pegang teguh nilai-nilai etika
dan tetaplah konsisten dalam tindakan dan perkataan kita. Orang-orang akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan kita ketika mereka tahu bahwa kita adalah seseorang yang dapat dipercaya dan berintegritas. Supaya lebih jelas, gue ulang lagi. Poin kedua dari bab 2 yaitu jaga integritas dan etika. Penting ya. Jadilah orang yang dapat diandalkan dan jujur dalam segala hal. Tuh. Jujur. Pegang teguh nilai-nilai etika dan tetaplah konsisten dalam tindakan dan perkataan kita. Orang-orang akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan kita ketika mereka tahu bahwa kita adalah seseorang yang dapat dipercaya dan berintegritas. Tetap ya, di poin kedua ini ada penegasan yaitu jujur. Oke, lanjut. Poin ketiga dari bab 2 yaitu bersikap ramah dan terbuka. Bersikap ramah dan terbuka. Oke. Sikap yang ramah dan terbuka akan membantu kita Sikap yang ramah dan terbuka akan membantu kita mendekatkan diri pada orang lain. Dengarkan dengan seksama saat mereka berbicara dan berikan perhatian penuh kepada mereka. Jangan meremehkan atau mengabaikan pendapat orang lain. Tunjukkanlah rasa hormat dan hargai keragaman pandangan. Wow. Bisa kita contoh ya, bersikap ramah dan terbuka. Penjabarannya seperti apa? Gue ulang supaya lebih jelas. Sikap yang ramah dan terbuka akan membantu kita mendekatkan diri pada orang lain. Dengarkan dengan seksama saat mereka berbicara dan berikan perhatian penuh kepada mereka. Jangan meremehkan atau mengabaikan pendapat orang lain. Tunjukkan rasa hormat dan hargai keragaman pandangan. Bisa dicontoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kuasai bidang kita. Yang kedua, jaga integritas dan etika dengan jujur. Yang ketiga, bersikap ramah dan terbuka. Tunjukkan rasa hormat dan hargai keragaman pandangan. Wow, keren ya. Poin keempat dari bab 2 lanjut. Berbagi pengetahuan dengan murah hati. Berbagi pengetahuan dengan murah hati. Jangan enggan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kita dengan orang lain. Jika ada kesempatan, bantu mereka dalam memecahkan masalah atau memberikan saran yang berarti. Sikap murah hati seperti ini akan membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Oke. Ulang supaya lebih jelas. Berbagi pengetahuan dan murah hati. Jangan enggan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kita dengan orang lain. Jika ada kesempatan, bantu mereka dalam memecahkan masalah atau memberikan saran yang berarti. Sikap murah hati seperti ini akan membantu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya. Poin kelima dari bab 2 yaitu tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Jangan pernah merasa terlalu tinggi atas diri sendiri. Oke sih, ya. Oke, gue mulai menarik di poin kelima ini. Jadi kita kasih garis bawah dulu. Oke. Poin kelima dari bab 2, tetap rendah hati. Jangan pernah merasa terlalu tinggi atas diri sendiri. Pertahankan sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar. Meskipun kita memiliki kredibilitas yang tinggi, tetaplah bersikap rendah hati dan mengakui bahwa selalu ada hal baru yang dapat dipelajari dari orang lain. Berasa diingetin ya. Mungkin selama ini kita terlalu tinggi, jumawa, sombong dalam perilaku sehari-hari.
di poin kelima ini berasa diingetin. Gua pribadi merasa seperti itu. Tetap rendah hati, jangan pernah merasa terlalu tinggi atas diri sendiri. Pertahankan sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Meskipun kita memiliki kredibilitas yang tinggi, tetaplah bersikap rendah hati dan mengakui bahwa selalu ada hal baru yang dapat dipelajari dari orang lain. Oke. Mantap bukunya Bung Dion. Poin 6 dari bab 2, jujurlah tentang keterbatasan kita. Jujurlah tentang keterbatasan kita. Penjabarannya, tidak ada seorang pun yang sempurna, dan itu termasuk kita. Oke? Jika kita tidak yakin atau tidak tahu tentang sesuatu, jangan ragu untuk mengakui keterbatasan kita. Tidak perlu berpura-pura tahu atas segalanya. Ketulusan dalam mengakui keterbatasan kita akan membuat orang lain menghargai dan mempercayai kita lebih jauh. Jangan so tahu, akui aja kalau kita memang memiliki keterbatasan. Wow. Di poin kelima sama poin keenam ini gue secara pribadi ngerasa ya yang tadi gue bilang diingetin. Oke. Gue ulang lagi di poin keenam ini, jujurlah tentang keterbatasan kita. Tidak ada seorang pun yang sempurna, dan itu termasuk kita. Jika kita tidak yakin atau tidak tahu tentang sesuatu, jangan ragu untuk mengakui keterbatasan kita. Tidak perlu berpura-pura tahu atas segalanya. Ketulusan dalam mengakui keterbatasan kita akan membuat orang lain menghargai dan mempercayai kita lebih jauh. Mantap, Bung Dion. Lanjut, poin ke-7. Penuhi janji dan komitmen kita. Penuhi janji dan komitmen kita. Selalu penuhi janji dan komitmen kita yang telah kita buat. Konsistensi dalam bertindak sesuai dengan perkataan akan memberikan kesan bahwa kita dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Orang lain akan merasa aman untuk bermitra atau bekerja sama dengan kita karena mereka tahu bahwa kita akan selalu memenuhi apa yang telah kita janjikan. Tuh. Poin ke-7 isinya seperti itu. Poin ke-8, hadapi tantangan dengan kepala tegak. Oke. Hadapi tantangan dengan kepala tegak. Ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, hadapilah dengan kepala tegak. Tunjukkan rasa percaya diri dan kesungguhan dalam mencari solusi. Tidak hanya akan membangun kepercayaan diri kita sendiri, tetapi juga akan membantu orang lain merasa yakin bahwa mereka dapat mengandalkan kita dalam menghadapi situasi sulit. Seperti itu. Poin ke-8. Kita ulang. Hadapi tantangan dengan kepala tegak. Ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, hadapilah dengan kepala tegak. Tunjukkan rasa percaya diri dan kesungguhan dalam mencari solusi. Tidak hanya akan membangun kepercayaan diri kita sendiri, tetapi juga akan membantu orang lain merasa yakin bahwa mereka dapat mengandalkan kita dalam menghadapi situasi sulit. Itu dia maksud dari hadapi tantangan dengan kepala tegak. Oke. Poin terakhir yaitu poin yang ke-9 dalam bab 2 ini, yaitu beri ruang bagi orang lain. Beri ruang bagi orang lain. Penjabarannya seperti ini. Jangan mencoba mengendalikan segalanya atau menjadi pusat perhatian selalu. Istilahnya one man show, ya. Jangan mencoba mengendalikan segalanya atau menjadi pusat perhatian selalu.
Beri ruang bagi orang lain untuk berbicara, berkontribusi, dan mengambil peran aktif. Menghargai kehadiran dan kontribusi orang lain akan membuat mereka merasa dihargai dan berarti dalam lingkungan kita. Seperti itu. Keren. Gue tertarik di poin ke-5, 6, dan 9 di bab 2 ini. Beberapa udah ada yang digaris bawahi, nanti kita ulas setelah kita akhiri di bab 2 ini. Gue ulang di poin ke-9. Beri ruang bagi orang lain. Jangan mencoba mengendalikan segalanya atau menjadi pusat perhatian selalu. Istilahnya adalah one man show. Beri ruang bagi orang lain untuk berbicara, berkontribusi, dan mengambil peran aktif. Menghargai kehadiran dan kontribusi orang lain akan membuat mereka merasa dihargai dan berarti dalam lingkungan kita. Seperti itu. Itu ke-9 poin dari bab 2 dan sepenggal kisah dari siapa tadi namanya? Aryabhata. Aryabhata. Paragraf terakhir dari bab 2 berbunyi seperti ini. Dengan mengikuti panduan ini, kita dapat membangun kredibilitas dan kepercayaan yang kuat sebagai strategi untuk mempengaruhi orang lain. Ingatlah bahwa membangun kredibilitas dan kepercayaan memerlukan waktu dan konsistensi dalam tindakan dan perilaku kita. Dengan kesabaran dan dedikasi, kita akan menjadi sosok yang berpengaruh dan dihormati oleh banyak orang di sekitar kita. Seperti itu bunyi paragraf akhir dari bab 2. Ini juga poin penting. Oke. Sampai sini. Ada ke-9 poin dari bab 2 yang bisa kita ambil dan kita simak yang udah gue bacain tadi. Semoga yang menyaksikan video gue ini dengan seksama bisa mengambil atau berpikir baik buruknya dari apa yang udah gue sampaikan dalam buku The Principle of Power bab 2, bangunlah kredibilitas dan kepercayaan. Nah, tadi kan gue udah bilang kalau nanti di akhir video atau setelah membaca bab per babnya, gue akan ambil beberapa poin yang menurut gue ini penting. Salah satunya gue bacain. Bunyinya seperti ini. Kepercayaan adalah fondasi dari segala hubungan manusia. Bangunlah kredibilitasmu dengan menjadi pribadi yang diandalkan dan jujur. Konfusius. Kepercayaan adalah fondasi dari segala hubungan manusia. Bangunlah kredibilitasmu dengan menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan jujur. Konfusius. Lanjut. Yang kedua, dalam berinteraksi dengan orang lain, tetaplah rendah hati, hormati pandangan mereka, dan berbagi pengetahuan dengan murah hati. Dengan cara ini, kita dapat menginspirasi dan mempengaruhi orang lain dengan lebih efektif seperti yang telah dilakukan oleh Aryabhata di zaman kuno India. Tuh. Yang ketiga yang menarik, poin kelima dari bab 2, yaitu tetap rendah hati. Jangan pernah merasa terlalu tinggi atas diri sendiri. Tuh, jangan pernah merasa terlalu tinggi atas diri sendiri. Pertahankan sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari orang lain.
Meskipun kita memiliki kredibilitas yang tinggi, tetaplah bersikap rendah hati dan mengakui bahwa selalu ada hal baru yang dapat dipelajari dari orang lain. Itu poin ketiga yang gua suka. Poin keempat yang terakhir yaitu ingatlah bahwa membangun kredibilitas dan kepercayaan memerlukan waktu dan konsistensi dalam tindakan dan perilaku kita. Dengan kesabaran dan dedikasi, kita akan menjadi sosok yang berpengaruh dan dihormati oleh banyak orang di sekitar kita. Seperti itu. Ya, selesai pembahasan hari ini di bab 2. Ada 9 poin dari kisah Aryabhata di zaman kuno India, seperti itu. Dan ada beberapa kalimat yang gue sukain, yang udah gue ulik tadi, kurang lebih ada 4 atau 3 gitu kan, yang di akhir video ini yang udah gue garis bawahi. Terima kasih yang udah simak, yang udah menyaksikan, yang udah nonton. Harap dimaklumi apabila ada keterbatasan dalam membaca, dalam menyampaikan, atau dalam menggarisbawahi, karena ya balik lagi gua atau kita lagi belajar mencoba hal baru untuk membuat konten video untuk di-upload di media sosial seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama gua Arif. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Principle of Power. Bye.